Tsumma barakallahu ta'ala fi nasli Adam alaihi salatu wassalam. Allah memberkahi keturunan Adam. Wa qala Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas berkata, lam yamut Adam alaihi salatu wassalam hatta balagha waladu wa walada waladihi arba'ina alfan. Jadi tidak meninggal Nabi Adam alaihi salam sampai keturunannya, anak cucunya mencapai arba'ina alfan, 40.000. Sampai arba'ina 40.000. Wahtalafu fi maulidi Qabil wa Habil. Berbeda pendapat tentang mengenai kelahiran Qabil dan Habil. Faqala ba'duhum ghasya Adam alaihi salatu wasalam Hawa ba'da ihbati. Ada yang mengatakan lahirnya Qabil dan saudarinya itu setelah Allah menurunkan Adam ke bumi. Ba'da ihbatihima ilal ardi, ke bumi. Bimi'ati sana, jadi selama 100 tahun. Fa waladat lahu Qabil wa ta'amatu iklima fi batni tsumma Habil. Jadi setelah Qabil kemudian Habil. Jadi perbedaan pendapat tadi itu, jadi kelahiran Qabil dan saudarinya itu bukan di surga, tetapi kelahirannya tetap di bumi setelah Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Qala Ibnu Zuraij. Jadi Ibnu Zuraij mengatakan, salah satu tabi'in ahli tafsir dan hadis, lama qasada Qabil qatla Habil. Jadi ketika Qabil berniat untuk membunuh Habil, lam yadri kaifa yaqtul. Jadi Qabil tak tahu, dia tidak tahu bagaimana membunuh saudaranya. Jadi lam yadri kaifa yaqtul. Jadi Qabil ini belum tahu cara membunuh Habil itu bagaimana. Fatamatsala lahu iblis alaihi la'nat wa qad akhadha tayran fa wada ra'su ala hajar wa asqata hajaran akhar alaihi wa Qabil yanduru fa'alimahul qatl. Jadi dia tahu cara membunuh karena bisikan iblis. Iblis memberikan perumpamaan. Fatamatsala lahu iblis alaihi la'nat wa qala. Jadi iblis itu mengambil toir, jadi mengambil burung, bawa doa ra'su ala hajar. Jadi menaruh kepala burung itu di atas batu. Jadi fatamatsala iblis, jadi yang memberi contoh membunuh itu adalah iblis dengan mencontohkan seekor burung. Jadi seekor burung menaruh kepalanya di atas batu. Bawa dorosa ala hajar, di atas batu. Wa asqata hajaron, kemudian menjatuhkan batu yang lainnya ke kepala burung itu. Wa Qabil yanduru, dan Qabil itu melihat bagaimana iblis itu memperumpamakan seekor burung dibunuh dengan perantara batu. Jadi ketika kepala burung ditaruh di atas batu, dilemparkan batu itu ke atas kepalanya, kayak pecah hancur. Wa Qabil yanduru, dan Qabil waktu itu melihat, fa'alimahu, dan mengetahuinya. Al-qatla fa fa'ala mithla wa qila wa Habil naim. Cuman waktu membunuh saudaranya Habil itu dalam kondisi tertidur, naim. Jadi ketika tertidur akhirnya dilempar sama batu kepala sampai meninggal. Wahtalafu fi maudi qatlihi. Jadi berbeda pendapat tentang tempat di mana dia dibunuh. Jadi kok Habil tuh di mana dia? Di mana terjadi pembunuhan? Jadi Qabil membunuh si Habil. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas berkata, ala Jabal Tsur. Jadi membunuhnya itu di atas Gunung Sur. Wakila indah Aqobah. Jadi ada yang mengatakan juga Aqobah. Kemudian ada yang mengatakan Jabal Hiro. Ada yang mengatakan di atas Gunung Hiro. Wakila bil Basroh, ada yang mengatakan juga di Basroh. Fi maudil Masjid Al-Adham, jadi di tempat masjid yang agung. Jadi yang penting kita tidak mengetahui. Jadi menurut sejarah ada yang mengatakan Gua Hiro, ada yang mengatakan di atas Gua Sur. Yang penting pembunuhan pernah terjadi karena tercantum dalam nas Quran. Falamma qatalu asbaha minan nadimin. Jadi ketika selesai membunuh, Qabil ini merasa menyesal ala qatli, atas pembunuhan itu.
Lama kana minat tahayyul, dan ketika selesai membunuh dalam keadaan bingung, tahayyul. Fi amri wa hamalu ala sampai dibawa dia. Mayat itu sampai dibawa. Rokobane sanatan wa aktar, jadi sampai 1 tahun atau lebih sampai dibawa, saking bingungnya, saking menyesalnya. Jadi setelah membunuh saudara dia merasa bingung sampai merasa menyesal. Berarti bukan waktu sebentar, setahun atau lebih di sana. Sanah wa aktar. Nah, jadi tetap meskipun sebenci apapun, setelah melampiaskan kebencian tetap ada penyesalan. Berarti kan salah dia. Secara hati nurani, secara roh hati nurani dia pasti akan salah yang berbuat keburukan itu. Gila haroba ba'du ila Adnan min ardil Yaman. Jadi saking takutnya Qabil itu sampai lari ke daerah Aden dari min ardi Yaman, dari bumi Yaman. Fa adraka iblis alaihi la'nat. Jadi sampai Qabil itu diikuti oleh iblis. Karena dari keturunan Qabil inilah yang menjadi pengikut iblis. Jadi ayah si Qabil ini dia sampai lari, sampai kabur ke negeri Yaman, ke negeri Aden di daerah Yaman, dan kemudian diikuti oleh iblis. Faqala innama akalatin nar qurbana Habil li annahu kana ya'budun nar. Jadi yang dimaksudkan, yang diterima sampai buat ini dia, buat cerita palsu. Jadi sampai membuat cerita palsu, yang diterima itu kan kurbannya Habil. Ukuran diterimanya kurbannya Habil dimakan api, berarti kamu harus menyembah api. Nah, ini adalah bisikan iblis kepada Qabil dan keturunannya dia. Karena ya'budun nar fasna anta mithla dzalik, maka buatlah kamu seperti itu. Jadi mulai sekarang kamu harus menyembah api. Karena kurbannya Habil itu dimakan oleh api dan itu diterima Allah. Nah, ini bisikan iblis untuk menyembah selain Allah. Jadi dari keturunan Qabil ini sampai kejahatan merajalela. Karena pendamping Qabil itu adalah iblis. Sampai disangkanya diterima kurbannya Habil itu disalah-sangkai atau bikin fitnah, berarti menjelaskan sesuatu yang bukan sebenarnya. Nah, jadi seperti itu.